Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisniani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan model atom. Pernah nggak sih kita berpikir bila sesuatu dipotong hingga bagian terkecil, apa yang terjadi? Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangannya ilmu kimia modern. Nah, Dalton inilah pencetus teori atom modern pertama, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris pada tahun 1803. Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisik dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola pejal dan mengemukakan 4 postulan Dalton, yaitu 1. Materi tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom suatu unsur identik dalam segala hal tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari suatu komposisi ke komposisi lain. Atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Namun, dari postulan Dalton masih memiliki kelemahan. Lalu pada tahun 1987, Sir Joseph John Thomson atau biasa dikenal dengan J.J. Thomson melakukan eksperimen. Dan dia menemukan sebuah teori yang diberi nama teori atom J.J. Thomson atau biasa disebut dengan model atom Thomson. Teori atom J.J. Thomson berbunyi, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom-atomnya sendiri. Diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Sama dengan Dalton, teori atom dari J.J. Thomson masih memiliki kekurangan. Lalu pada tahun 1912, Ernest Rutherford melakukan penelitian ulang. Dia pun menemukan teori baru yang menyempurnakan teori J.J. Thomson, yaitu teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford terdiri dari 5 teori. Yang pertama, atom mempunyai inti atom yang menjadi pusat massa atom. 2. Sebagai besar dari atom merupakan permukaan yang hampa atau atom. 3. Elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. 4. Penyebaran partikel alam tidak dipengaruhi oleh awan elektron. 5. Sebagian kecil partikel alfa yang lewat akan dibelokkan atau sedikit dipantul. Namun dalam teori yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford itu masih memiliki sebuah kekurangan, yaitu dia tidak menjelaskan tentang alasan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Lalu pada tahun 1913, berjarak 1 tahun, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Bohr atau nama panjangnya Niels Henrik Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum yang diberi nama teori atom Niels Bohr. Dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Elektron dapat beralih dari suatu kulit ke kulit lain dengan besaran energi yang terlibat, sama dengan persamaan Planck. Lalu pada beberapa tahun kemudian, beberapa ilmuwan melakukan penelitian lagi yang mendapatkan
sebuah teori baru, yaitu teori mekanika kuantum. Ya, di sini saya hanya menulis Max Planck model pada tahun 1900. Teori atom mekanika kuantum bunyinya yaitu atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Kuantum adalah energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap oleh atom atau molekul dalam bentuk radiasi elektromekanika. Nah, hasil penelitian Max Planck dan beberapa yang lainnya itu menghasilkan sebuah teori yang kita kenal sekarang. Oke, sekian.